Banyak banget yang nge-DM gue dan komentar di video gue kayak gini, seragam coklat mulu, numpang FYP mulu sama seragam coklat. Ih, nggak berani sama instansi lainnya, nggak berani sama TNI apa segala macam ya. Masalahnya yang selalu bermasalah itu adalah seragam coklat. No, lihat no, kejadian baru-baru lagi ini nih. Seragam coklat lagi. Ada bule yang ngelaporin dapat begal tapi harus ngeluarin duit 200.000. Ini keterangan langsung dari bulenya loh ya, ini videonya loh ya. Terus si supirnya tanya, ada resitnya, ada tanda bukti bayarnya nggak kamu itu 200.000? Terus dia bilang nggak ada, cuma dikasih sertifikat aja mungkin ya untuk bukti laporannya, mungkin dia bilang sertifikat itu. Bulenya juga bilang 200.000 itu untuk mereka sendiri gitu. Nggak orang lokal, nggak orang luar negeri. Kalau kehilangan, kecopetan apa segala macam, double rugi terus kalau berurusan sama partai coklat ini. Mohon maaf, ini bukan kita yang mau numpang viral mulu sama seragam coklat. Tapi perbuatan-perbuatan kalian ini yang selalu kebuka sama masyarakat, hampir tiap hari malah. Jadi saran saya buat kalian semuanya, kalau misalnya berurusan dengan seragam coklat, jangan lupa keluarin HP sebagai tanda bukti, oke? Kalau ada larangan untuk membawa HP, sembunyi-sembunyi, pokoknya harus ada bukti terus. Biar kerja mereka ini menjadi lebih baik. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam berita yang lagi viral, yaitu kapan berhentinya polisi buat ulah nih, kata ini nih perempuan ini ya. Serius, kita ditotot tim cuma bikin beliau nyengir, katanya. Viral polisi mainkan sirine strobo sambil nyengir, langsung diamankan propam, katanya gitu guys. Nah, beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak saja guys. Aduh, nggak berhentinya polisi polisi lagi aja ya, tiap hari kayaknya. Nggak tahu besok apa lagi nih. Jadi ada polisi bocah, kayaknya dia ini masih bocah ya, baru bertugas kayaknya. Jadi sengaja membunyikan sirennya yang ada biasa di mobil polisi itu, terus dijadiin bahan ketawa. Aduh, model kayak gini nih yang memperkuat dugaan masyarakat kalau misalnya ambulans yang lewat kayak gitu atau mobil polisi kayak gitu tuh yang benar-benar nggak urgent gitu. Makanya banyak masyarakat yang berpikir, paling itu ambulansnya kosong, paling itu nggak ada yang urgent itu bapak polisinya gitu membunyikan sirennya kayak gitu. Jadi jangan salahin juga masyarakat kalau misalnya kalian bunyi-bunyiin kayak gitu di jalan, mereka tidak taat. Karena yang kadang-kadang bikin ragu kita itu kalau misalnya kalian benar-benar dalam situasi yang urgent itu ya kelakuan kayak gini. Semoga video masuk selnya ini bukan cuma formalitas laporan aja ya. Nah, ini kan petantang petenteng saat main sirine di mobil, giliran diperiksa kayak ayam sayur guys. Ini yang sebelah kiri before dan sebelah kanan after ya, tapi kok pas ditahan pakai baju seragam bukannya pakai baju oranye gitu loh guys. Apakah karena dia polisi ya, jadi ya seperti ini guys. Takutnya bener kata si mbak yang tadi ya, takutnya dia hanya formalitas ya, hanya untuk dokumentasi, katanya. Aku lihat komentar-komentar dari netizen tuh takutnya ini cuma ya hanya dokumentasi kalau dia sudah ditahan, padahal nah seperti itu. Kita lihat lagi berita selanjutnya. Nggak takut ditangkap, apa alasan mereka nangkap tuh? Asik. Pengen aku teriaki di depan mukanya dia, tikus pak yang ditangkap ya, tikus negara gitu. Gila, berani ini loh. Keren. Ente benar-benar bobrok kadang-kadang ya. Jadi itu yang akan ku teriaki di depan mukanya mereka. Maling yang lu tangkap gitu. Aku pernah ditilang ya, yang curi helm gue lu tangkap, bukan gue yang lu tangkap karena nggak pakai helm. Paham? Gue bilang kayak gitu. Sampai polisi ngasih helm waktu itu. Ada pernah itu terjadi. Aku tahu aku ngelanggar aturan ya karena nggak pakai helm waktu itu. Tapi ya emang helm aku habis dicuri. Malingnya ditangkap nggak? Kagak. Yang nggak pakai helmnya nih yang diduitin sama dia. Benci kali aku hukum bobrok itu. Jadi aku tahu kalian semua merasakan hal yang sama. Jadi kayaknya musuh kita sama ya. Musuh kita sama. Aku bilang ya, aku garis bawahi di konten-kontenku buat yang merasa aja. Jadi ya silakan rasain diri masing-masing. Emang begitukah? Kalau enggak ya pasti benar nih kata adek ini gitu. Tapi aku nggak seperti itu. Pasti nggak sakit-sakit hati banget karena lu nggak ngelakuin. Tapi kalau lu tersinggung, sakit hati dan marah, iya. Emang lu pelakunya. Ada polisi nggak di sini? Aku tahu dia nyimak, dia nonton, bahkan dia rekam ya. Dia cari tahu tuh celah apa kata-kataku yang bisa dipidana sama dia.
Kalian kayak nggak tahu aja. Dia tuh kalau kerja bisa, cuma masalahnya nggak kerja. Bisa dia nangkap apa? Nangkap maling, nangkap koruptor, bisa. Cuma mental kacung ya gimana? Kerja pas ada duit aja. Kayak orang tua kita bilang dipukul dulu baru gerak, nah kayak gitu tuh. Diviralin dulu tuh baru gerak. Mental apa itu? Bener. Kacung. Karena kalau orang mentalnya benar-benar penegak keadilan, berjiwa patriot gitu ya. Dia nggak dibayar pun. Karena saya berintegritas dan saya bermoral. Saya nggak bisa lihat ketidakadilan di depan mata saya. Itu yang akan dia jawab. Ada polisi kayak gitu. Nihil, aku bayar kalau ada. Sekalipun ya aku pernah berurusan sama mereka dan terbukti tidak selesai. Pernah aku berurusan sama mereka, terbukti tidak selesai. Mungkin Allah sengaja juga bikin aku terlibat masalah gitu, biar tahu mereka itu seperti apa. Kan kalau aku nggak ngalamin ya nggak mungkin aku teriak-teriak kayak gini. Karena aku juga ngalamin gitu. Masalahnya ya Nah, ada lagi nih, guys. Itu yang saya nggak setuju. Ladusing ini razia sampai orang makan ditanya SIM STNK, gila katanya. Itu yang saya nggak setuju. Hati-hati guys, lama-lama kalian lagi rebahan di rumah ditanya juga SIM sama STNK, gila masuk ke rumah gitu ya. Tapi kita lagi makan ini, Pak. Kok minta untuk Lapar ya Pak ya? Aduh, ya Allah. Ini yang nggak suka saya. Bisa, ayo, bisa dulu. Ini yang nggak suka cara-caranya, Bang. Ini aturan dari mana orang yang datang makan ke sini? Saya akan kasih jalan. Bukan masalah mereka datang makan. Ini kita lagi ini nih, Pak. Iya toh, Pak. Banyak memang, Pak. Banyak, Pak. Bukan kita, tapi ini tempat makan, Pak. Iya, Bapak Iya. dari sini kan berarti kan kita lagi makan. Iya, Polisi kita- sudah. Pak kasih aja dia sekarang kalau ada Bukan masalah ini, Pak. Ya sudah. Gini loh, Pak. Sudah enggak usah. Masalah bukan. Nah, yang saya tidak apa-apa di jalan raya. Ayo ribut. Iya, kalau jalan raya, itu udah lagi makan. Iya, kita makannya saya nggak mau. Ribut. Kita lagi makan. Mana makanannya? Mau pesan ini Pak, kita mau pesan ini. Aduh, makanya pesan ini Pak nyaman kayak gini. Hah? Nyaman bagaimana? Iya, dan kita Apa nggak nyaman? Oh iya, ribut guys, ribut. bukan masalah itu, Pak. Masalah SIM atau anu, silakan saya, Bapak silang saya juga nggak mau. Saya memang di sini tempat makan saya. Tanya aja ibu. Setiap orang di sini ke sini. Makanya orang langsung di sini tiba-tiba datang minta itu yang tanya. Waduh guys, ini apa nih? Ayo kita ke polisi itu bang dari ATM. Seorang driver ojol ini diduga dibayar pakai uang palsu, waduh, oleh konsumen. Apa saya menang? Polisi sama saya sekarang. Kamu punya uang saya ya? Kamu ayo, cepat kan uang polisi. Sekarang uang polisi. Konsumen ini, tapi tadi konsumen ngasih uang palsu dan menyuruh menukar uang tersebut karena saya tidak memilikinya pada. Memang kalau di Terawang kelihatannya gambar pelawang kepalanya, saya curiga bawahannya warnanya kuning. Benar. Saatnya tidak ada pegang uang itu ya. Ya. Kalau sampean sampai tukar uang saya, Saya nggak tukar, sumpah limain salah. itu uang dari ATM loh. Warnanya kecil banget. Hijau. Oh gitu. Oh palsu gimana? Sampean ayo sekarang udah polisi. Seorang TikToker bernama Neta Fiani Nah, kita lanjut lagi, guys. dipersoalkan publik setelah mengunggah video yang dianggap menyerang institusi Polri secara generalisasi tanpa bukti jelas. Kalau gue dipanggil polisi dan disuruh klarifikasi, gue bakal jawab, bukankah klarifikasi dan minta maaf adalah kerjaan Anda tiap sebentar? Ya nggak becus itu Pak. Enak ya jadi Anda, nggak kerja tiap bulan, tetap gajian dari duit pajak kita. Ketua Bidang Pemuda Aliansi Indonesia, Muhammad Jody Hussein, mengecam unggahan tersebut sebagai fitnah dan ujaran kebencian yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jody mendesak Polri untuk segera memeriksa TikToker tersebut guna mengklarifikasi tuduhannya dan mengungkap fakta yang sebenarnya. Luar biasa, akhir rekayasa udah mulai kerja nih guys. Panik bos, karena masyarakat sekarang mulai berani dan merasa terwakili dengan semua yang saya sampaikan. Sampai menyebut saya menyerang institusi Polri, dan menghujat saya, sampai meneror saya, dan bahkan membuat akun dengan nama saya, dengan konten yang tidak pantas. Dari semua yang terjadi semakin yakin saya, penegak hukum di Indonesia memang sakit. Ya memang tidak semua, lagi-lagi oknum. Iya, oknum yang terlampau banyak itu jumlahnya, anti kritik, saling menutupi kejahatan, dan saling melindungi satu sama lain. Koreksi kalau benar. Sekali lagi saya tegaskan, Rp1.000 pun saya tidak menerima apapun dari mengeluarkan isi hati masyarakat. Murni karena tanggung jawab moral dan nurani sebagai sesama manusia. Setiap saat yang saya dengar jerit, tangis, dan laporan masyarakat ke saya
Saya bukan ahli hukum, bahkan tidak sehebat kalian mengenai pasal dan undang-undang. Kalian lebih paham dan lebih mudah merekayasa semuanya. Sampai masyarakat kecil tidak berkutik di hadapan kalian. Tapi sampai kapan kekuasaan membuat kalian sewenang-wenang pada rakyat? Saya yakin kalian sendiri dengar ucapan Pak Prabowo bagaimana. Harus milih setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Ya, saya yakin Jenderal lebih tegas terhadap penegak hukum yang kotor. Jika kalian penegak hukum yang benar-benar amanah, bukankah tindakan saya justru sangat membantu institusi Polri buat berbenah dan bersih-bersih? Saya nggak tertarik dengan istilah sahabat Polri. Seperti yang Pak Listio Sigit sampaikan. Hanya dengan apa yang saya lakukan, saya ingin membuka mata institusi Polri sesungguhnya yang benar-benar bekerja, bahwa masih banyak oknum yang mencoreng nama institusi mereka sendiri. Butuh berapa banyak bukti lagi untuk saya menyampaikan ini? Anda pikir masyarakat buta? Saya pun sering ngobrol dengan polisi yang tidak sedikit dari mereka mengakui apa yang saya sampaikan. Bahkan mereka mengakui kebijakan dari atas yang tidak memihak pada rakyat. Ya, ini saya samarkan karena beliau tidak ingin identitasnya saya buka. Saya sangat menghormati itu. Saya iba dengan polisi baik yang namanya ikut tercoreng oleh rekannya sendiri. Sementara saya menyampaikan segala sesuatu berdasarkan fakta. Dapat untung kagak, teror iya. Jika semua yang saya sampaikan ujaran kebencian, saya tantang kalian untuk debat terbuka dan live secara langsung. Bahkan di hadapan Pak Presiden sekalian. Biar masyarakat aja yang vote. Gimana? Dan beri penilaian terhadap kalian. Relevan kan? Jujur, saya lelah. Ini bukan tugas dan tanggung jawab saya. Saya harap kalian bisa diandalkan dan membuat masyarakat nggak lagi menjerit dan menangisi ketidakadilan yang mereka rasakan. Hanya karena mereka miskin. Sekarang pertanyaan saya, apakah kekuasaan, kedaulatan masih di tangan rakyat? By the way, video saya nggak mungkin viral jika yang saya sampaikan kebohongan. Sesekali makanya baca komen, Pak. Sekali lagi saya tegaskan, saya nggak menyamaratakan semua Polri, tapi saya mengecam oknum yang hampir semua jumlahnya. Sehingga dengan berat hati, kadang saya sebut polisi baik itu adalah oknum. Bagaimana jika ganti nama aja, agar memulihkan kepercayaan publik pada Anda? Atau apakah perlu polisi swasta untuk menangani kalian? Karena ternyata propam emang nggak cukup untuk menangani kalian. Tulis pendapat kalian netizen di kolom komentar. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini? Kalian lebih memihak polisi atau mbak-mbak ini yang keren ya, pemberani, berani speak up ya tentang kelakuan Ladusing yang kira-kira bikin rakyat ini ya seperti itu, guys. Nah, menurut kalian gimana? Kalian memihak mana nih, antara perempuan ini atau Ladusing, guys? Apakah benar apa yang dikatakan sama perempuan ini tentang Ladusing, yaitu ya kalau nggak ada duit nggak mau kerja gitu, guys? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian selalu nonton aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, guys.